Ya, baik teman-teman, welcome back to my channel di Crypto Warrior seputar token dan koin micin lainnya. Di kesempatan kali ini saya tidak membahas tentang seputar kripto ataupun token ataupun koin micin ya, tapi saya akan sedikit share tentang pengalaman saya itu kerja di Bali, kerja di luar negeri, bagaimana saya bisa sampai sini dan apa sih persyaratan-persyaratan yang bisa kita siapkan untuk bisa kerja di Maldives. Oke. Langsung saja ke pembahasan ya. Sebelum saya melanjut video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi agar teman-teman mendapatkan informasi terupdate dari Crypto Warrior. Oke, saya dulu pertama kerja di Maldives itu tahun 2019 ya, dan saya dulu pernah kerja di Bali juga, tepatnya di Jimbaran. Terus saya ke Jakarta, yaitu tepatnya di salah satu hotel di SCBD. Oke, saya kerja di Jakarta itu kurang lebih 1 tahun dan saya punya teman di situ dan dia pernah kerja di mana? Di Maldives. Jadi dia itu ngereferensin saya buat kerja di Maldives gitu. Oke. Terus yang pasti yang kita prepare, yang pasti kita siapkan itu adalah knowledge, terutama itu di bahasa, terus pengetahuan kita tentang apa profesi kita. Tapi kebanyakan di sini ya, kebanyakan migran-migran Indonesia WNI dia itu kerja itu di resort ya, jadi kayak barista, waiter, atau chef, admin, atau accounting, atau HR ya. Itu di situ kalau kalian basicnya di hospitality, kalian masih ada harapan buat kerja di luar negeri seperti Bali, seperti Maldives. Oke. Saran ya buat kalian, jika ingin kerja di sini, kuatkan mental kalian dan pastikan beradaptasi dengan orang-orang sini tuh bagus gitu ya teman-teman ya. Di sini kalau kalian mau kerja pakai jilbab, khususnya buat yang muslim juga nggak jadi bermasalah karena bebas ya di sini ya. Tidak seperti di Indonesia. Jadi kalau di hospitality dia wajib tidak pakai hijab ya. Ya kalian bisa lihat sendiri. Tapi kalau hotel-hotel syariah saya yakin sudah bisa pakai hijab. Oke, yang pasti kita juga butuh modal sedikit ya buat prepare gitu. Seperti dulu saya itu menghabiskan sekitar hampir 5 juta lah. Sebenarnya sih nggak ada modal ya, karena waktu dulu itu saya nggak punya paspor dan saya harus pakai calo ya. Jadi pengen cepet kita harus pakai calo. Tapi kalau kita udah punya paspor, sebenarnya nggak ada modal ya. Jadi nanti ketika kita terbang ke sini, jadi mereka itu udah beliin tiket kita. Jadi nggak ada sistem rembes ya. Cuma kalau misalkan kalau seperti saya kan saya di Kalimantan ya, karena di Kalimantan itu nggak ada flightnya, jadi kita beli sendiri tiketnya. Jadi seperti itu kendalanya. Dan kemarin dirembes kok, tenang aja pasti dirembes. Tahu kan dirembes itu kayak diganti gitu loh. Jadi tidak ada yang penting ada buktinya, karena mereka tidak bisa order gitu ya, pesen tiket yang di luar jangkauan gitu. Bisanya dia dari sini ke Jakarta ataupun Bali, yang pasti internasional ya notabene. Oke. Jadi pengalaman kerja di luar negeri itu senangnya ya gaji lumayan lah daripada di Indonesia. Mungkin kalian bisa katakan gaji di sini itu setara dengan gaji di Indonesia itu mungkin manajer restoran ya, mungkin setara itulah. Nggak banyak-banyak amat ya, tapi kalau kalian itu kerjanya kayak di depan ya, kayak server, itu biasanya dia dapat ceperan banyak dari tips ya. Kalau saya di sini personally saya tuh kerjanya jadi barista dan waiter. Kalau paginya itu saya bikin kopi tuh di breakfast. Nah nanti kalau malamnya saya terjun ke ke server. Oke, yang pasti bahasa Inggris ya. Waktu saya pertama kesini juga saya masih belepotan bahasa Inggris ya. Sampai sekarang juga masih tetap saya improve gitu ya. Setidaknya saya sudah tahu lah beberapa bahasa ya, bahasa Inggris kah, bahasa apa namanya, bahasa orang sini juga gitu kan. Nah, tapi kan cuma basic. Oh iya lupa, kan kalau di Maldives dia kan kita kerja tuh kayak punya barang gitu ya. Kita misalkan kerja di hotel ini, jadi kita nggak kayak di Jakarta kita ngekos gitu, nggak. Di sini udah ada tempat tinggalnya, jadi kita amannya. Cuma kalau kita nggak ada tingkatan, maksudnya posisi yang tinggi gitu, kayak misalnya cuma staff-staff biasa kayak waiter gitu, kayak pelayan, terus
cuma bartender ataupun barista gitu, biasanya dia kamarnya dia sharing ya, beberapa orang gitu, mungkin 4 orang gitu dalam satu kamar. Cuma di sini kan kamarnya luas ya, jadi nggak jadi bermasalah. Kalau di Jakarta kan berapa ya, waktu dulu saya ngekos itu kamar itu saya ingat itu 5x6 kalau nggak salah, itu pun 3 orang atau 4 orang gitu. Bayangin kayak apa. Dan sini juga makannya juga udah 3 kali sehari ya, dari pagi terus siang, setelah itu malam. Jadi kalian itu nggak bakal kelaparan, sudah ada benefitnya sendiri gitu ya. Nah, yang pasti kerja di sini itu ada senangnya, ada susahnya. Dan di sini kan kita kan jauh dari pusat perbelanjaan ya, itu yang membuat kita agak susah ya. Tapi kalau kalian merantau ke sini niatnya buat simpen uang atau saving uang, di sini sangat rekomen ya, karena kalian di sini cuma menghabiskan waktu itu di hotel ya. Kalian tidak bisa pergi kemana-mana gitu, karena di sini itu negara kepulauan. Kalau kita mau ke kota ya kita harus ada izin, mungkin ketika day off ya. Kalau di Jakarta kan anytime kita bisa kemana aja gitu ya, kemana aja sesuka kita yang mau. Karena di Jakarta itu dulu sempet juga gajinya mungkin di atas 5 juta, tapi nggak bisa nyimpen 1 juta ya. Itulah yang jadi perbandingannya itu sangat beda sekali ya. Karena di Jakarta kita bisa kemana-mana, terus nongkrong sama temen, beli ini habis gajian ya, seperti itu. Jadi uang itu kayak wing Tapi kalau di sini ya kalian, saya yakin kalian bisa nyimpen ya lebih dari 50% dari penghasilan kamu. Dan saya personil, karena saya itu investor di cryptocurrency, pasti saya akan sisihkan uang itu buat investasi di masa yang akan datang. Karena kita tidak mungkin selamanya kita bekerja di sini ya, kita akan menikmati hasil investasi kita mungkin di kemudian hari ya. Dan saya juga nggak terlalu pintar juga di trading gitu kan, saya cuma tahu analisa gini-gini. Dan ini emang basic kita ya, ketika kita investor kita tahu gitu market gitu, ada koreksi ya kita jangan panik. Yang penting kalau investor itu nggak perlu muluk-muluk amat lah, yang penting ada uang kita bisa beli, yang kita take profit dari modal ya udah kita investasikan, seperti itu. Dan kalau di sini kan itu mayoritas muslim ya, jadi tenang aja gitu, kita masih aman gitu kan, kayak sama aja kayak Indonesia, kayak negara-negara Indonesia. Di sini keseharian kita itu ngomongnya pakai bahasa pakai bahasa Inggris ya, karena satu room kita itu misalkan saya itu di F&B server ya, satu ruangan ini F&B server gitu, nggak di sini ada mungkin housekeeping ataupun apa, nggak, jadi cuma satu departemen ya. Tapi nggak tahu ya kalau hotel-hotel lain. Kalau di hotel saya seperti itu. Kalau buat masalah gaji, pasti kalian tahu lah, gaji di sini itu udah lebih dari standarnya Indonesia gitu, udah sama servisnya ya. Kalau kalian mungkin kerjanya di depan, mungkin kalian bisa dapatkan $300 itu per bulan ya, tergantung dengan kalian itu incase-nya ke gas itu gimana, dan kalian earn-nya itu gimana ya. Oke. Yang pasti saya di sini sedikit ngerti ya bahasa-bahasa, mungkin bahasa India, kayak seperti kita tanya-tanya kabar seperti gini ya, kesae gitu kan, dia tanya apa kabar, kita jawab kalau kita baik acha ye gitu kan. Terus kalau kita lagi gak enak ini acha neye gitu ya, penting kayak gitulah. Jadi kita sedikit-sedikit ngerti gitu bahasa Hindi gitu ya, sambil belajar kan hal yang baru kan kita di sini ya, paling nggak basicnya kita tahu lah gitu, apa kabar, lagi ngapain gitu kan, ya udah itu ada penting gitu. Kalau kalian lebih interesting buat belajar lebih ya, kalian bisa belajar di sini, karena di sini banyak kok dari India, dari Bangladesh, dari banyak aja negara, dari Rusia gitu. Tapi kebanyakan orang di sini ya, kebanyakan resort di sini dia itu marketingnya dia itu dari Rusia ya. Di sini kebanyakan guys dari Rusia gitu. Oke, teman-teman, sekian ya dari pengalaman saya tentang kerja di Maldives. Pastikan kita harus yakin ketika kita memutuskan untuk pergi ke luar negeri, persyaratan apa aja yang kita dibutuhkan, dan pasti mentalnya juga kita harus kuat, karena mental itu emang penting ya. Kita kerja di luar negeri itu pasti ada slack antara karyawan. Tapi saran saya, kalau kalian di sini mungkin baru ya, mungkin oke lah kalian bisa digini-gini. Tapi nanti kalau kalian udah lama ya, kalau kalian diinjek-injek di sini atau misalnya di
suruh gitu. Pokoknya intinya kalian bisa tahulah mana yang layak, mana yang sekiranya enggak, itu ya kalian bisa tahu nanti. Jadi di sini jangan kayak orang lemah ya teman-teman ya. Saran saya ke sepengalaman saya, karena saya dulu pernah ya emang seperti itu. Kalau kita gini terus gitu, nanti dia semena-mena sama kita. Jadi kita harus tunjukkan power kita gitu ya. Tapi pastikan yang power yang right gitu, maksudnya yang bener gitu ya, bukan yang asal-asalan gini pokoknya keras kepala ya. Yang pastinya di posisi kita bener gitu. Jadi kita di sini equal gitu, maksudnya imbang gitu ya. Jadi bukan lu mentang-mentang orang sini lu bisa seenaknya gua ngapain ke gua gitu ya. Jadi itu pesan saya, yang pasti mentalnya itu harus dikuatin, jauh dari orang tua, jauh dari istri, anak, yaitu ya mungkin kan kita dapat liburan satu tahun satu kali, dan kita dapat libur juga. Dan ada benefit lainnya yang mungkin kalian nggak ekspektasi. Oke, sekian dari video saya ya. Semoga teman-teman yang ingin kerja ke Maldives kalian bisa cari tahu dan mungkin cari-cari referensi, dan itu ada tuh di job portalnya Maldives ya. Kalian sering-sering apply aja gitu. Kalau kalian punya teman di sana itu lebih baik ya, karena ada reference ya. Oke, sekian dari video saya. Semoga video-video ini bisa membantu teman-teman ya, ada gambaran gitu bagaimana suasana di Maldives. Dan terima kasih, jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin kerja di Maldives, dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, salam dari Crypto Warrior.